Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NTB 1, ada 10 birokrat senior yang hari ini memperebutkan satu kursi Sekda NTB yang masih berproses seleksinya dari wawancara, tes kesehatan, tes tulis, dan lain sebagainya yang sedang kami tunggu hasilnya. Namun sebelum kita sama-sama menyaksikan apa menjadi hasil seleksi Sekda ini, kami kedatangan salah satu di antaranya. Jadi dari 10 calon Sekda ada 8 birokrat senior NTB, ada 2 birokrat senior juga yang sedang berkiprah di luar NTB dan menjadi bagian dari kompetisi untuk posisi Sekda NTB ini. Beliau adalah Ahmad Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haris. Terima kasih Pak Saufi panggilannya. Iya, siap. Terima kasih sudah hadir di studio NTB 1. Sepertinya masih agak kecapean ini karena baru selesai tes kesehatan saya. Insya Allah, tapi sejauh ini berjalan lancar. Panitia sangat akomodatif, sangat memberi fasilitas yang sangat baik, baik dari tes kesehatan, kemudian kemarin wawancara di Jakarta dan sebagainya, sangat baik. Baik, alhamdulillah. Jadi pemirsa NTB 1, sebagai informasi awal, beliau ini kelahiran Mataram. Jadi walaupun berkiprah di luar, tapi beliau kelahiran Mataram. Nah, untuk selengkapnya kita coba saksikan profil singkat beliau. Lahir di Mataram 2 Januari 1971, Ahmad Saufi menyelesaikan pendidikan sarjana di EPB University, jurusan biologi pada tahun 1995. Ia kemudian melanjutkan studi magister di University of New South Wales atau UNSW, Sydney, Australia, bidang bioteknologi dan lulus pada tahun 2000. Pendidikan doktoralnya ia tempuh di Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Jerman, jurusan biologi dengan predikat cum laude pada tahun 2007. Ahmad Saufi juga pernah menjabat sebagai Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI di Kemendikbudristek. Saat ini ia menjabat sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Keikutsertaan Ahmad Saufi dalam seleksi Sekda NTB dinilai membawa perspektif baru, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, jejaring lintas sektor, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Sementara itu, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal sebelumnya menyinggung peran Sekda tidak hanya strategis dalam menjaga stabilitas dan pembenahan birokrasi internal, namun juga krusial dalam memperkuat kemitraan dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan visi NTB makmur dan mendunia. Lalu, bagaimana Ahmad Saufi menjawab tantangan ini? Baik, Pak Saufi, kan banyak pertanyaan nih dari masyarakat NTB terkait kompetisi ini. Kita sebut kompetisi karena ada 10 birokrat senior dan memperebutkan satu posisi, yaitu jabatan Sekda NTB. Nah, tapi sebelum itu Pak Saufi, kalau saya baca karirnya nih lebih banyak di luar ya. Pendidikannya di Jerman, kemudian terakhir berkiprah di Kemenko PMK Pak ya, di pusat ya. Siap. Nah, mungkin bisa diceritakan apa aktivitas Pak di Kemenko saat ini gitu. Baik, kalau Kemenko PMK itu tugas utamanya kan melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program-program pemerintah yang dilakukan oleh kementerian-kementerian. Ada 9 kementerian yang di bawah koordinasi Kemenko PMK. Dulu kita mengenal Kemenko PMK itu sebagai Kemenko Kesra ya, waktu kita masih SD suka. Nah, yang dikendalikan itu atau yang dikoordinasikan itu masalah pendidikan. Ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Agama, itu yang khusus untuk urusan kependidikan. Perlindungan wanita dan anak. Kemudian juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sekarang yang terakhir ada Kementerian Haji. Nah, tugas kami di Kementerian Koordinator adalah mensinkronisasikan dan mengendalikan. Paling sederhana yang bisa kita lihat itu waktu Fornas kemarin. Fornas ke-8 yang ada dilakukan oleh NTB, tuan rumahnya NTB, itu dilakukan oleh Kormi Nasional. Namun
tentu pekerjaan itu dilakukan tidak hanya oleh Kormi nasional dan Kormi daerah. Ada pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah NTB luar biasa bahu-membahu. Namun dukungan dari pusat tentu saja polisi, TNI itu harus dikoordinasikan. Dan sejauh ini kamilah dari Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengkoordinasikan hingga sukses pelaksanaan itu, termasuk bagaimana menyikapi penundaan pelaksanaan Fornas yang tadinya awal Juli menjadi akhir Juli. Tapi semua berjalan dengan baik, kita bisa mengkatalisis dan semua pihak merasa bahagia. Dari APBD maupun APBN yang digelontorkan terjadi berlipat-lipat kickback atau turnover yang diperoleh oleh Pemda NTB, dan itu salah satu fungsi dari Kemenko PMK. Ya. Menarik. Jadi pengalaman birokrasi beliau ini cukup panjang juga dari pusat ya. Tapi juga ada pertanyaan nanti. Sebelum mengikuti seleksi tentu saja Pak Saufi mungkin sudah melakukan pemetaan terhadap kondisi daerah di NTB, baik kondisi fiskalnya. Kemarin kan ada potongan sampai 1 triliun. Kemudian peta birokrasi, termasuk peta politiknya. Nah, sejauh mana Pak Saufi bisa memberi gambaran tentang peta-peta itu? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah saya memulai karir pegawai negeri sipil dulu tahun 1995-1996 di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Sejak saat itu saya sudah bersinggungan dengan Nusa Tenggara Barat. Ada pekerjaan tentang pertanian lahan kering di Amor-Amor. Saya beberapa kali di Lombok Utara, itu khusus ada kurang lebih 40 hektar saat itu bekerja sama dengan Universitas Mataram. Nah, kemudian sepulang saya dari Australia tahun 2000, saya ditugaskan juga menjadi license officer BPPT di Provinsi NTB ini selama kurang lebih 3 tahun. Jadi saya ditempatkan di Bapeda Provinsi saat itu. Oleh karena itu kami memetakan pada saat itu kebutuhan teknologi di NTB. Contoh misalnya ada berapa luas lahan untuk pertanian organik, mana yang perlu untuk padi biak ganggas, padi unggul dan sebagainya, sampai ke pemetaan bagaimana energi untuk keberlanjutan misalnya mikrohidro yang ada di beberapa air terjun yang ada di NTB, seperti itu pemetaan, hingga bagaimana melakukan perbaikan dan peremajaan pelabuhan Ampenan. Itu sampai tahun 2003 saya bertugas di sini sebelum saya berangkat ke Jerman, dan alhamdulillah setelah pulang dari Jerman kami pun berkesempatan lagi mengabdi dengan NTB khusus untuk Bumi Sejuta Sapi dulu. BSS era TGB. Ya, era TGB dengan Pak Badrul Munir. Betul. Kami bertugas di LAR Limung saat itu, bagaimana kalau sistemnya LAR peternakan itu bagaimana, kemudian kalau sistem kandang yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur seperti apa komparasi dan seterusnya. Alhamdulillah kita bahu-membahu tentunya dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan Bumi Sejuta Sapi tersebut. Nah, untuk saat ini selain kita menyatakan pernah membantu NTB termasuk juga saat MotoGP kemarin, tentu apa yang kita petakan tadi ada kondisi birokrasi. Sebagaimana diketahui, sekretaris daerah itu adalah pembantu gubernur dan wakil gubernur. Tangan kanan dia adalah kepala administrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu dia harus menguasai detail bagaimana pelaksanaan anggaran dan lain sebagainya. Ditanyakan biasanya NTB anggarannya 6 triliun, sekarang ada berkurang 1 triliun. Tentu saja kita harus pandai-pandai bekerja sama dengan OPD untuk melihat kebutuhan yang ada. Tentu kita tidak seperti membalik tangan kan. Ada tren bagaimana belanja dan pendapatan daerah, ada trennya. Nah, kemudian tentu sebagai DPRD sebagai perwakilan rakyat di sini, sebagai kepanjangan tangan masyarakat, harus tahu kemana uang itu atau dana itu spendingnya harus kemana. Nah, dengan kita bermufakat bersama DPRD, tentu ada hal-hal yang, contoh belanja pegawai tidak boleh lebih dari 25% misalnya seperti itu. Tetap kita lakukan, hak-hak kepegawaian di sini harus kita tunaikan. Namun perlu kita tentunya ada pergeseran, misalnya belanja modal diperbanyak. Bagaimana caranya? Tentu atas restu dari Pak Gubernur dan Bu Wagub kita akan berkonsultasi
mencari sumber-sumber agar belanja untuk mendapatkan modal itu lebih banyak atau trennya ke situ. Karena apa? Kemajuan teknologi tidak bisa kita kejar tanpa kemajuan SDM. Membangun SDM perlu modal, perlu memperbanyak sarana prasarana, perhubungan, telekomunikasi dan lain sebagainya yang menunjang pembangunan sumber daya manusia. Jadi otomatis tadi pertanyaan dari Pak Haris saya coba jawab, kita elaborasi tren pemasukan NTB selama 2-3 tahun terakhir. Kita bisa lihat ada 6 triliun dari pendapatan asli daerah, kemudian dari dana transfer. Nah, kemudian dibelanjakan kemana? Ada penurunan, mudah-mudahan itu bukan menjadi kesedihan kita bersama, tapi menjadi challenge. Tentu membangun provinsi ini tidak hanya beban dari APBN APBD saja. Ada kalau kita lihat triple helix dan tentu saja nanti berkembang menjadi pentahelix atau hexahelix, ada peran private di sana untuk membantu private sector harus kita berdayakan sedemikian rupa. Bagaimana agar mutual benefit antara sektor private itu terhadap sektor publik bisa. Nah, kemudian tentu komunikasi yang baik dengan Dewan harus kita upayakan, karena bagaimanapun sekali lagi saya garis bawahi, Sekda adalah pembantu gubernur, kemudian Dewan adalah perpanjangan tangan dari masyarakat yang harus mengetahui tiap sen dana itu di spending atau dikeluarkan kemana. Mudah-mudahan tadi politik, birokrasi maupun anggaran bisa saya elaborasi. Ini kan komunikasi politik ini juga gampang-gampang susah Pak, apalagi nanti kan Sekda itu sebagai ketua TAPD misalnya kan, TAPD yang akan berkomunikasi dengan Dewan. Tapi ini juga butuh strategi-strategi komunikasi yang gitu. Mungkin Pak Sofi punya balik untuk menjawab itu nanti, sehingga gubernur nanti tidak terlalu tertransfer bebannya ke gubernur untuk memikirkan soal politik anggaran ini gitu. Baik, terima kasih. Saat kami menjadi direktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-an, tentu kami mendampingi pimpinan juga apabila berhadapan atau berdialog dengan Dewan di Jakarta. Begitu juga tren seperti itu, kebiasaan baik, kemudian pendekatan-pendekatan yang mutual benefit, yang sama-sama saling pengertian dan untuk kemaslahatan bersama, itu akan kita ulangi dan kita lakukan. Jadi kami punya pengalaman beberapa kali mendampingi pimpinan dalam bicara anggaran, tidak hanya dengan Dewan maupun dengan DJA. Jadi insya Allah pengalaman itu tanpa tentu saja mendahului kehendak Allah ya. Kita di sini berikhtiar, jadi jawaban kami lebih ke arah normatif, tidak sekali lagi tidak mendahului yang Maha Kuasa. Ini adalah ikhtiar. Mudah-mudahan dalam penyelesaian masalah tentu saja meminta restu dan petunjuk pada pimpinan, yaitu Pak Gubernur dan Bu Wagub pada kesempatan ini, kebijakan-kebijakan apa yang harus kita kedepankan. Dan sekali lagi, Dewan sebagai perpanjangan tangan masyarakat harus kita dengarkan. Mitra di situ ya. Sebagai mitra yang sama-sama sepadan, mutual benefit, sama-sama melakukan yang satu fungsinya eksekutif, yang satu legislatif, kan sama-sama berjuang untuk kepentingan bersama gitu. Ini kalau dalam catatan kita ini kan ada 10 birokrat yang akan kami bahasa jurnalistiknya bertarung lah kan. Kalau boleh kita baca satu-satu, ini Pak Dr. Hasanul Halik, kemudian Pak Edi Furkon, ada Pak Fatur Rahman, kemudian Pak Jamaluddin Maladi, ada Pak Najamuddin Ami, Pak Taufik juga berangkat dari daerah, kemudian Pak Wirawan Ahmad termasuk Pak Yusron. Nah, yang Pak Ahmad Sofi sekarang dengan latar belakang di birokrat luar itu bersama Pak Abdul Hair ya, yang dari BPKP. Nah, kami juga sempat mengidentifikasi masing-masing ya. Kalau birokrat yang daerah ini kan kami sempat interaksi langsung, bertanya. Bahkan kami juga sempat membuat profilnya tentang apa visinya atau apa yang mendorong mereka untuk maju sebagai Sekda. Nah, mungkin ini kebetulan saya bisa berhadapan langsung dengan Pak Sofi. Mungkin pertanyaannya sama. Apa yang mendorong Pak Sofi maju sebagai kandidat Sekda? Apakah ada permintaan atau memang berangkat dari personality Pak Sofi? Baik,
Insya Allah dengan pengalaman 30 tahun kita mengabdi di dalam dan di luar negeri, pengalaman, kemudian keterampilan, attitude itu yang ingin kami bawa ke sini. Kami tawarkan tentu saja dengan restu Allah ya, dengan restu Allah, dengan izin Allah, dan tentu dengan restu Pak Gubernur sebagai end usernya tentu saja. Nah, itu motivasi kami. Semoga pengalaman itu bisa berbuah manis, karena ilmu pengetahuan kalau tidak diamalkan, pengalaman kalau tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan sebaik-baik orang kan adalah yang bisa berguna untuk masyarakat, untuk orang lain. Mudah-mudahan kami ingin mengambil kebaikan itu. Tentu panggilan dari tanah kelahiran ini juga menantang, termasuk juga Pak Gubernur mempunyai visi besar menjadikan NTB makmur. Bagaimana makmur itu ke dalam, jadi alhamdulillah isi perut, isi hati, isi otak masyarakat itu harus penuh dengan baik. Kemudian mendunia, kita bisa dikenal dunia, dan NTB bisa menjadi destinasi atau tempat persinggahan kawan-kawan dari mancanegara maupun dari daerah lain yang aman, nyaman. Itu yang penting. Kemudian orang ingin lagi kembali ke tempat kita. Nah, selain makmur mendunia tadi, kan Pak Gubernur juga mempunyai sabta cipta ya, misinya harus bagaimana, pariwisata harus seperti apa, kemudian mitigasi bencana harus seperti apa, kemudian transformasi birokrasi itu sabta cipta ke-7 harus bagaimana. Nah, dari membuat misi pertama menciptakan manusia unggul di NTB ini, tentu harus kita tahu bagaimana breakdown-nya atau detail cara menggunakan. Pak Gubernur kita tidak ragukan kemampuan dan visi serta pengalaman beliau di luar negeri maupun dalam negeri. Cara mengejawantahkan itu tentu day by day harus ada yang mengkawal. Visi besar harus bisa dituangkan menjadi misi itu dituangkan menjadi rencana kerja. Sudah detail dalam 10 bulan terakhir ini beliau sudah menceritakan itu kepada kita semua, dan bagaimana memperkuat itu. Tugas Sekda adalah tetap dia adalah tangan kanan atau pembantu gubernur, wakil gubernur yang harus mensukseskan agar visi besar itu detail breakdown-nya sampai berapa rupiah yang harus di-spending untuk mitigasi bencana misalnya. Itu Sekda lah yang menjadi dirijen. Paling sederhana juga, kita mempunyai tim koordinasi daerah revitalisasi vokasi. Sejauh mana tim tersebut bisa menyelaraskan jurusan-jurusan yang ada di SMK, yang itu ada tanggung jawab kepala dinas pendidikan, itu menselaraskan jurusan yang ada di SMK dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Sekarang gedung-gedung di NTB katakan sudah di atas 6 tingkat. Bagaimana membersihkan eksterior dari gedung tersebut, itu detailnya seperti itu. Gimana mengejawantahkan agar anak-anak muda tangguh di NTB bisa bekerja untuk keperluan NTB. Bagaimana MotoGP kita agar anak-anak muda kita tidak hanya menjadi penonton tapi terlibat langsung dari teknik merawat sirkuit itu, mengganti onderdil kendaraan segala macam. Kita harus menjadi pemain utama. Itu adalah misi pertama tadi, menjadikan manusia unggul. Tapi yang disebut manusia unggul tidak hanya terampil mencari pekerjaan, tapi juga akhlakul karimah. Nah, menciptakan manusia yang baik dan berakhlakul karimah itu misi besar yang harus dilakukan. Detailnya Kementerian Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Kadisdik ya, Dinas Pendidikan harus bagaimana, Kementerian Agama Kanwil harus bagaimana, walaupun ada yang vertikal, ada yang menjadi OPD. Dirijen itu harus Sekda, dan bagaimana akur semua kepala-kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tadi bagaimana pembangunan infrastruktur, kalau kita lihat begitu bagusnya sirkuit, termasuk juga prasarana. Daerah yang di ujung kita harus mendapat pelayanan yang sama. Bagaimana akses internet harus sama. Nah, tentu saya kepala dinas terkait harus bisa diajak untuk
bahu-membahu agar visi besar itu terlaksana, dan itu bukan hanya 1-2 OPD bersama, dan keterlibatan masyarakat termasuk public sector private sector tadi perlu kita angkat. Kalau itu berhasil, saya sangat-sangat optimis. NTB dengan segala potensinya tidak lagi menjadi paradoks. Bisa kita lihat NTB sekarang ada destinasi pariwisata, tapi ada beberapa kantong kemiskinan, dan itu PR bersama, bukan PR 1-2 orang, PR kita bersama. Berarti kalau disinkronize dengan kondisi fiskal hari ini, yang dimaksud Pak Sofi tadi itu bisa menjadi potensi yang bisa digali untuk menutup ceruk kekurangan fiskal tadi Pak ya, potensi daerah tadi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita sangat yakin apabila ada di luar APBN APBD akan ada kekuatan-kekuatan pendanaan ya dari filantropi, kemudian dana-dana yang tidak mengikat yang sesuai dengan aturan yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan contoh pemuda umur 16 sampai 30 tahun itu tidak melulu harus menggunakan APBN APBD. Mudah-mudahan UMKM pun bisa menyumbangkan kekuatannya. Jadi selain UMKM juga disupport agar dia bisa mendunia, pasarnya bagus, UMKM dengan keuntungannya juga bisa mensupport anak-anak kita, klub kecil bola atau pertandingan-pertandingan antar kampung, kita anggap itu adalah swadaya masyarakat. Kalau yang kecil bisa kita kumpulkan, maka dia akan menjadi kekuatan besar dan tidak melulu menggunakan APBN APBD. Kita bisa kalau kita. Berarti ini juga akan bisa menjawab challenge dari pemerintah provinsi hari ini yang belum terjawab kan soal beasiswa. Kan keinginan pendidikan tinggi anak-anak ini kan besar, tapi Pak Gub punya visi kita ingin membiayai pendidikan mereka tanpa tidak membandingkan APBD. Mungkin Pak Sofi punya solusi untuk itu. Baik, terima kasih. Kami kebetulan mempunyai pengalaman untuk mendapatkan beasiswa luar negeri baik dari Australia ya, atau sekolah di Australia dan dari Jerman. Tentu pengalaman itu yang akan kami bisa lakukan, menghubungi beberapa pihak terkait di pusat sendiri ada komunitas pemberi beasiswa gitu, tidak hanya 1-2 entitas, tidak hanya DAAD, kemudian AusAid, USAID dan lain sebagainya, ada komunitas seperti EPDP. Nah, bagaimana jejaring nasional maupun internasional itu kita lakukan untuk tadi memperbesar peluang anak-anak kita, adik-adik kita, pemuda-pemuda Nusa Tenggara Barat untuk bisa bersekolah mengenyam pendidikan di luar negeri. Dan itu sangat bagus. Kita harus jujur bahwa masyarakat kita sangat agamais, kemudian ramah. Apabila itu kita transfer ke luar negeri, dia mendapat beasiswa, selain dia mendapat saintek dari luar negeri, dari negara maju, ada pemuda-pemuda kita yang bisa mengisi kekosongan hati tempatnya, kos tadi, tempat dia tinggal di luar negeri tadi, yang harus kita jujur, mereka jauh lebih kering kondisi kejiwaannya. Di sanalah peran pemuda-pemuda NTB, apalagi di sini kita negara agamais, kemudian juga bumi sejuta masjid ini, mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita kirim ke luar negeri dengan modal yang cukup baik keagamaannya. Dia bisa menjadi dai, pendakwah yang baik, tidak mengurangi kata menggurui, tapi memberikan contoh teladan yang baik, sehingga orang-orang asing yang agak kering bisa tertarik. Peran dakwah berarti ya. Peran dakwah harus kita. Jadi resiprokal keuntungannya, kita mendapat keuntungan sains teknologi dari mereka juga mendapat siraman rohani dari kita, dan saya yakin itu bisa kita lakukan asal kita kerjakan bersama-sama dengan niatan yang baik dari Bapak Gubernur tadi. Tentu sumber-sumber fiskal kita atau pendanaan yang dikatakan oleh Pak Haris tadi ada keterbatasan. Dari keterbatasan itu mudah-mudahan tidak menjadikan kita surut, tapi kita bisa melihat dan menjabat tangan daerah lain atau negara lain untuk kita bersama-sama, kami punya anak-anak yang perlu disekolahkan. Tapi jangan salah, NTB juga punya pusat peradaban di sini. Kita punya pusat keagamaan, kita bisa menarik anak-anak luar untuk sekolah di tempat kita. Jadi tidak melulu orientasinya kita kirim ke luar negeri, atau malah mendatangkan. Kami punya pengalaman mendatangkan orang-orang dari Jerman untuk datang ke Indonesia, di
ditanggung oleh APBN saat itu beasiswanya. Jadi bagaimana beasiswa antar bangsa namanya tuh sejenis itu agar mereka datang mempelajari adat istiadat Indonesia selama 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan pendekatan yang mirip kita bisa melakukan itu bahwa NTB adalah daerah destinasi yang baik tidak hanya untuk melihat pemandangan tapi juga untuk menggali budaya di NTB. Kita punya Sasak, Samawa, Bojo, yang adiluhung. Apabila itu kita gali, insya Allah itu bisa menjadi modal kita juga dan nilai tambah untuk bersama. Luar biasa. Sambil ngopi. Terima kasih saya Pak Doktor. Luar biasa nih. Ya, cukup detail tadi kita dengar paparannya soal bagaimana tracking potensi-potensi di NTB. Tapi saya coba ingin setback ke ketika Pak Ahmad Sofi menjadi atase di di pendidikan kebudayaan di KBRI di Berlin Jerman. Luar biasa. Kelahiran NTB. Ini seperti menambah portofolio orang-orang NTB yang mengibarkan bendera nama baik daerah di layar, termasuk bersama Pak Iqbal waktu di Turki. Nah, waktu itu ada komunikasi nggak dengan Pak Iqbal waktu beliau di Turki? Mungkin ada jenjang rentang waktu yang sama di jabatan ketika atase. Dan Pak Iqbal juga pasti keliling juga ke beberapa negara lain ini. Ada komunikasi nggak waktu itu dan sudah melihat bahwa Pak Iqbal akan kembali juga ke daerah sebagai gubernur? Dan saat itu juga mungkin Bang Saufi punya visi, saya juga harus membangun daerah. Dan kebetulan sekarang dapat momennya gitu. Baik. Mungkin pernah ada komunikasi sebelumnya. Baik, beberapa pertanyaan dalam satu kalimat tadi, Mas Haris, saya coba uraikan satu persatu. Jadi pada saat saya menjadi atase pendidikan kebudayaan di KBRI Berlin, Pak Iqbal adalah Direktur Perlindungan Warga Negara. Jadi belum menjadi duta besar saat itu. Jadi pada saat beliau dia masih di Kemenlu beliau masih di Kemenlu. Tapi beliau adalah pembimbing saya pada saat saya pembekalan. Jadi semua calon diplomat sebelum berangkat selama 3 bulan tuh continue diberikan pengalaman bagaimana diplomasi. Ada 4 tugas kita di luar negeri itu, yaitu perlindungan warga negara, kemudian melaporkan kondisi terkini negara tersebut, kemudian menjadi perwakilan negara, kemudian bernegosiasi dengan negara tersebut. Nah, tentu saja fungsi itu kami lakukan dan pembekalannya dari salah satu direktur, yaitu Direktur Perlindungan Warga Negara yang kebetulan dijabat oleh Pak Iqbal. Tidak ada terbersit atau terlintas saat itu, tentu saja kita tidak punya. Kita belum tahu masa depan. Tidak tahu masa depan bahwa beliau akan balik ke NTB dan lain sebagainya. Ya, insya Allah beliau pembimbing kami sejak perkenalan. Nah, pada saat kami bertugas di Berlin, beliau beberapa kali hadir ke Berlin sebagai fungsi direktur, tentu untuk melihat warga negara Indonesia. Jadi perlindungan warga negara itu seperti apa. Jadi beliau beberapa kali, jadi itulah interaksi kami. Nah, adapun yang kami bisa ceritakan saat menjadi atase pendidikan, tentu saja kita mewakili negara, bukan mewakili daerah. Fungsi mewakili negara tentu saja adalah bagaimana peningkatan kerjasama pendidikan Indonesia-Jerman, transfer teknologi, bagaimana misalnya pesawat nirawak yang ada di Jerman bisa kita transfer teknologinya ke kita, ke Indonesia. Nah, detailnya adalah bagaimana kurang lebih 6.000 mahasiswa Indonesia itu nyaman bisa tinggal di sana. Kemudian kita melakukan pembimbingan termasuk komunikasi dengan orang tuanya, apalagi mulai saat COVID ada kecemasan orang tua, kita bercerita menjadi jembatan komunikasi. Dan tidak itu saja, untuk hal-hal yang kesenian, kebetulan kami diberikan kesempatan satu, tentu selain membawa tradisi kesenian Bali, kesenian Minang saat itu, karena fungsi kebudayaan itu kan tidak saja performance tapi juga education. Kami diberi kesempatan sempat menampilkan pada puncak acara Fête de la Musique namanya, itu
event tahunan di Berlin itu pada saat puncak musim panas, ada pesta musik selama 3 hari berturut-turut. Nah, kita memperkenalkan gendang beli. Saya bawa gendang beli di gendang situ. beli. Jadi pelatih untuk efisiensi anggaran, pelatih gendang beli kita khusus dari Narmada kita datangkan melatih pemuda-pemudi Indonesia yang ada di Berlin untuk bermain gendang beli. Gendang belinya kita belikan tentu dengan Jadi bukan personil yang diboyong, tidak tapi semua, pelatihnya saja. pelatihnya kita bawa ke sana. Dan karena penampilan yang luar biasa di Berlin tersebut, Duta Besar UNESCO mengundang kita juga. Jadi kesenian sama gendang beli itu kita tampilkan di UNESCO di Paris. Diundang ke Paris saat itu September 2019 sebelum COVID, luar biasa. Jadi dunia bisa melihat bagaimana gerak tari dan lain sebagainya. Tapi itu kan hanya perwakilan. Tentu apabila kita diberikan kesempatan yang lebih luas lagi, tidak hanya kesenian Lombok yang kita bawa. Ada Samawa, ada Embojo, dan tidak sekedar performance tapi jati diri bangsa. Jadi jati diri bangsa di situ yang ingin saya tekankan bahwa orang Sasak, orang Bima, orang Samawa itu mempunyai tradisi yang kuat yang perlu kita bumikan. Kita bisa lihat dari kami kecil, dari kita SD, patut patuh pacu. Itu agak dia mendarah daging, patut patuh pacu itu. Nah, fungsi kami di atas pendidikan ada juga memperkenalkan itu. Jadi semboyan-semboyan daerah, ya, kemudian Sabalong sama Lewa itu artinya apa? Apakah bisa dia mendarah daging? Diperkenalkan. Kemudian kita juga memperkenalkan bahasa Indonesia bagi penutur asing di luar negeri. Jadi bahasa Indonesia itu ada namanya BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bagaimana agar bahasa Indonesia itu bisa mendunia. Sekarang alhamdulillah dalam sidang-sidang UNESCO, Bapak-bapak kita sudah berhasil membawa bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa sidang-sidang resmi dalam UNESCO, di samping bahasa Inggris, bahasa Spanyol, kemudian bahasa Chinese, ya. Kita bahasa Indonesia adalah bahasa ke-6 yang untuk sidang-sidang PBB dan UNESCO terutama itu resmi. Jadi itu fungsi atas pendidikan yang jumlahnya kurang lebih sekarang 19 di seluruh dunia. Alhamdulillah, tentu saja antara duta besar, kemudian fungsi protokol konsuler, fungsi penerangan sosial budaya dan atas pendidikan bahu-membahu sedemikian rupa agar fungsi-fungsi kebudayaan itu terwujud di negara tempat kita ditugaskan. Jadi praktis interaksi itu tidak bisa dibilang belum terlalu banyak pada saat itu ya, karena posisi betul, yang satu di luar, satu Jakarta. Satu Jakarta. Komunikasi sudah ada. Namun kita tidak pernah berpikir bahwa beliau akan menjadi gubernur, tapi untuk membangun daerah tentu adalah tidak hanya kami berdua, tapi saya yakin di setiap dada pemuda NTB hasrat untuk membangun NTB dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri, pasti ada. Baik itu pemuda diaspora NTB yang sedang ada di luar daerah maupun di luar negeri, saya yakin. Saya bisa sebut beberapa nama yang tentu saja cintanya terhadap NTB tidak luntur walaupun dia tinggal di Belanda, katakanlah atau tinggal di Jerman. Mereka berpikir tentang, bagaimana berpikir tentang NTB, memakmurkan masyarakatnya dari hal-hal yang paling kecil gitu. Kawan kami asli orang NTB, lahir besar di NTB, sekarang besar di Jerman, lama di Jerman, kerjaannya sebagai florist, sangat mencintai NTB dan membawa keluarganya ke NTB, selalu mempromosikan pariwisata NTB. Mempromosikan pariwisata NTB kan tidak selalu menggunakan kanal resmi, kan, kanal pemerintah, beliau dengan kanal private melakukan akun official personalnya luar biasa, dan itu sangat membantu kita semua. Kita sangat gitu orang-orang NTB dimanapun berada untuk membangun NTB dengan caranya sendiri dan dengan modal masing-masing. Oke, luar biasa pengalaman luar negeri, dan tadi menceritakan bagaimana perform orang-orang NTB, orang Indonesia di sana yang membantu mengkampanyekan tentang Indonesia dan NTB. Nah, ada terselip pertanyaan juga tadi tentang motivasi. Bagaimana ceritanya Pak sampai akhirnya ikut mendaftar sebagai calon sekda ini?
Ya, tentu saja seperti tadi bahwa ada pembukaan, ada pengumuman pembukaan seleksi tersebut tentu itu diumumkan secara terbuka dan Betul. terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan pengumuman tersebut secara transparan bisa diikuti. Kemudian tentu saja ada motivasi sendiri untuk bisa mengabdikan pengalaman 30 tahun berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian tentu saja dorongan sahabat, doa keluarga tentu saja. Kami tidak akan berjalan atau maju berikhtiar tanpa dorongan keluarga atau kawan-kawan sebagai itu. Tentu mungkin punya nilai filosofi juga Pak ya. Seperti Pak Iqbal misalnya waktu kami wawancara sebelum ikut kompetisi, waktu berniat maju, saya kalau soal posisi, saya sudah selesai, saya sudah punya posisi strategis di pusat, tapi saya ingin kembali ke daerah, membangun daerah saya dengan apa yang saya punya saat ini gitu. Artinya saya melihat sama mungkin ya dengan Pak Sofi, jabatan direktur dan mungkin juga ada potensi jabatan lain lagi yang menanti di pusat. Tapi ada filosofi lain mungkin yang sehingga membuat saya harus kembali ke daerah gitu. Betul. Kalau untuk pengabdian kan kita bisa di mana saja. Di pusat menarik, banyak tantangannya. Dengan seninya, kalau kita berbicara pusat tentu kita berbicara Sabang sampai Merauke kan, dari ujung utara sampai Pulau Rote itu PR kita, baik kita sebagai direktur di Kementerian Teknis maupun kita sebagai asisten deputi di Kementerian Koordinator gitu. Tentu masing-masing jabatan ada tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan. Nah, tentu untuk mengabdi di NTB dalam hal ini menjadi sekda salah satu pilihan pengabdian. Jadi kita ikhtiarkan untuk Bismillah, apabila Allah berkehendak, apabila pimpinan pengguna menghendaki, kita bisa sebagai pembantu beliau, mari kita bekerja bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengisi, saling melengkapi. Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur dengan segala segudang pengalaman itu bisa menjadi guru kita. Dan proses ajar mengajar Among, antara Pamong dengan yang di Among itu bisa terjadi di mana saja. Dan salah satu lahan pengabdian itu kan ada orang mengatakan learning by doing. Sambil mengajar kita bisa belajar, sambil mengabdi kita juga bisa belajar. Banyak hal-hal yang perlu saya pelajari tentu saja, walaupun beberapa kali saya garis bawahi saya punya 30 tahun pengalaman. Belajar itu sampai kita menutup mata, sampai Tuhan memanggil kita. Sehingga proses belajar itu yang belum selesai bagi saya. Jadi saya ingin menggeluti lebih baik lagi tanah kelahiran saya. Banyak PR yang harus masih bisa kita selesaikan bersama tentu saja. Tidak one man show, sekali lagi garis bawah, tidak one man show. Harus guyup bersama-sama, gotong royong, patut pacu tadi, bumi patuh karya, hal-hal baik yang sudah diajarkan Bapak Ibu kita, kakek moyang kita di sini, mari kita ejawantahkan, tidak sekedar dia filosofis di tataran pola pikir saja, tapi pola sikap, pola tindak. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan. Kami tawarkan diri sekali lagi tanpa mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Apabila dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, kita mengabdi dan bersama-sama. Kata kunci bersama-sama, tidak ada keberhasilan yang one man show. Dia hanya ada di cerita-cerita zaman dulu. Kalau one man show itu kan kalau ada kaisar, diktator, selalu namanya Kaisar Nero, kemudian Octavianus Augustus dan sebagainya, selalu menyebut nama diri penguasa itu saja. Namun dengan kondisi kekinian, kemajuan zaman, kepemimpinan kolektif kolegial, kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif yang sudah diajarkan oleh Pak Gubernur dan Bu Wagub, patut kita masyarakatkan. Dan beliau butuh agent untuk itu, dan mudah-mudahan Sekda adalah salah satu agent terpercaya yang bisa mengejawantahkan apa-apa menjadi pemikiran besar beliau. Motivasinya kurang lebih seperti itu. Iya. Gubernur ini kan punya yang kami tangkap ada dua orientasi untuk memilih sekda yang baru. Nah, misalnya yang pertama, bagaimana beliau berkeinginan sekda yang baru ini adalah menjaga stabilitas dan pembenahan birokrasi di internal. Itu dari internal. Kemudian tagline beliau ini kan NTB Makmur Mendunia. Jadi
saya lihat ada dorongan untuk memperkuat kemitraan kolaborasi di tingkat dunia, kancah dunia. Bagaimana Pak Sofi bisa menjawab? Kalau tantangan pertama udah dijelaskan tadi kan. Nah, tantangan kedua ini bagaimana mengelaborasi supaya NTB ini lebih mendunia gitu. Baik, kalau NTB makmur mendunia tadi, sebenarnya pengalaman makmur kita kan sudah ada success story dulu pada saat kita swasembada beras pada zaman Gubernur Gatot Suherman. Sukses, ya? Betul, padi Gora, makanya kita menjadi bumi Gora. Nah, pengalaman bagaimana dari daerah yang tadinya kurang pangan atau minus, kita punya pengalaman, kita punya sejarah yang kita catat, buku-buku cukup banyak yang kita bisa pelajari sejarah itu. Bagaimana mengubah daerah tada hujan ini bisa menjadi daerah surplus. Pengalaman itu bisa kita copy dengan tentu ubah suai, ya kita contoh, kita ubah suai untuk menjadikan dia tentu atas pimpinan Pak Gubernur dan Bu Wagub untuk menjadikan semua makmur. Pendapatan itu bisa dirasakan oleh orang kecil termasuk. Jadi minimal daya beli masyarakat terjangkau dia kebutuhan pokoknya, sehingga apabila garis kemiskinan, kita sudah sama-sama tahu teori garis kemiskinan berapa rupiah dia kalau menggunakan data dari Badan Statistik Nasional. Kalau kita menggunakan data dari World Bank juga kita tahu mana batasnya. Nah, agar kebutuhan minimum masyarakat bisa terpenuhi dengan mengentaskan kemiskinan tersebut, tentu masyarakat tidak lagi berpikir tentang isi perut. Artinya naik dia kelasnya dari isi perut ke isi kantong. Berapa investasi tabungan saya besok untuk nyekolahkan anak berapa? Sehingga dengan adanya isi kantong yang cukup, maka isi hati dan isi kepala bisa kita isi. Bagaimana orang akan mikir apabila isi perut dan isi kantongnya belum ada? Nah, jadi saya sangat yakin dan saya sering selesaikan urusan istilah sini, urusan Lombok Tengah dulu, dan baru yang keluarga sedang itu. Dan Pak Gubernur wanti-wanti sejak beliau start itu, wanti-wanti termasuk juga pendahulu-pendahulu kita yang lain, wanti-wanti menekankan harus kita makmur bersama. Nah, sesudah makmur ini kita dapat seiring sejalan ya, agar kita menjadi mendunia tadi. Mendunia tidak sekadar kita tontonan atau tempat orang pelesir saja, tapi bisa menjadi destinasi tempat belajar. Saya yakin contoh yang paling sederhana, pada saat bulan puasa di sini kan ada imam masjid dari Timur Tengah yang datang ke sini. Nah, itu memberikan pendidikan ke kita, dan itu bisa menjadi magnet ya untuk orang-orang dari daerah lain untuk belajar bagaimana membumikan Islam yang rahmatan lil alamin itu secara bagus, kemudian toleransi terhadap pihak-pihak lain. Kemudian kita di sini juga penduduk agama Hindu juga sangat nyaman melakukan acara. Saya dari kecil melihat orang mungguk wadah, kalau bahasa Sasak atau bahasa mungguk wadah dengan segala tradisinya. Kalau ada orang ngaben dan kita saling menghormat. Itu adalah sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Toleransi itu bagaimana orang Muslim dengan orang Hindu bisa bahu-membahu di satu tempat, hidup berdamai. Kemudian pada saat orang Galungan Kuningan kita bisa saling kunjungi tanpa akidah, kita harus saling mengenal. Nah, makmur mendunia. Nah, tentu saja butuh how to, kan, bagaimana mewujudkan. Sekali lagi, Pak Gubernur punya pengalaman panjang, Ibu Wagub punya pengalaman memimpin daerah. Bagaimana how to-nya itu yang tentu detail teknis sampai perangkat daerah harus melakukan apa, membaginya, kalau istilah pemerintahan cascading-nya siapa melakukan apa, bagaimana, di mana dan bila mana, berapa lama jangka waktu, itu Bapak Sekda yang harus memimpin itu. Dan dia bisa merangkul agar OPD bisa akur, bisa satu sama lain saling membantu begitu. Bahwa urusan pendidikan tidak sekadar Diknas, Dikdasmen, dalam hal ini Kadis Pendidikan saja punya tanggung jawab, tapi Kadispora, kemudian kepala OPD lain ikut di dalamnya. Nah, alhamdulillah kami mempunyai kesempatan mengabdi di luar negeri maupun dalam negeri, artinya di tingkat pusat.
kita bisa terapkan itu. Bagaimana membuat akur itu, insya Allah kami ada kiatnya. Berdiplomasi di tingkat internasional kami sudah lakukan, berdiplomasi di tataran nasional juga sudah kami. Insya Allah karena kami lahir besar di sini, bisa merasakan kalau dengan orang Sasak, orang Buju seperti apa kedekatannya, kemudian orang Bali dengan orang Bima seperti apa. Mudah-mudahan kami hadir untuk sebagai katalis di sini membantu Pak Gubernur apabila tentu saja dikehendaki Yang Maha Kuasa dan diinginkan oleh Pak Gubernur. Wah, luar biasa. Nah, nih, Pak Sofi mungkin masih di catatannya terkait interview dengan asesor misalnya. Pasti ada pertanyaan apa yang mau dilakukan ketika nanti menjabat sebagai Sekda NTB. Mungkin Pak Sofi bisa membocorkan meskipun ini normatif gitu loh. Apa sih poin-poin yang akan dilakukan? Ini terlepas dari apakah jadi apa tidak ya, tapi saya ingin mereview sedikit saja supaya pemirsa NTB tahu apa poin-poin yang akan menjadi standingnya Pak Sofi ketika terpilih jadi Sekda. Baik, jadi tentu sekali lagi tanpa mendahului kuasa Yang Maha Kuasa ya. Kudrat iradat itu hanya milik Yang Maha Kuasa dan keputusan kalau di tingkat manusia tentu Pak Gubernur dan timnya akan memilih. Tapi podcast ini menurut saya dan media-media lain perlu kita lakukan transparansi. Jadi saya senang diundang oleh NTB 1 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak boleh takut untuk dilihat salah gitu. Kalau ada kesalahan akan ada proses koreksi dan masyarakat yang baik itu adalah ada kesalahan. Apalagi dia benar. Jadi saya berusaha mengungkapkan pengalaman kami. Nah, apa yang dilakukan? Mengingat Sekda itu kan sudah punya rule of the game. Ada peraturan gubernur nomor 10 yang terakhir ada nomor 10 tahun 2023 yang mengatur apa kewenangan Sekda, apa tugas, ada apa fungsi. Nah, tugasnya adalah mengkoordinasikan semua OPD untuk melaksanakan visi dan misi gubernur. Betul. Itu memimpin OPD. Kemudian ada triple agenda gubernur yang sudah disampaikan. Triple agenda kalau dianggap agenda prioritas tentu mengentaskan kemiskinan tadi, ketahanan pangan, kemudian menjadikan NTB berdunia. Ke antara OPD dia harus bisa jahit gitu ya, bisa dia pintal, bisa dia tenun sebagai kalau kita ibaratkan kain ya, dari satu pintalan itu menjadi benang, kemudian menjadi kain yang bagus. Apabila dia bisa jadi baju yang bagus sesuai dengan kebutuhan, gitu ya, menjadi tidak hanya pantas untuk dikenakan, tapi dia cantik untuk dipuji atau dilihat. Tapi ke dalam sendiri dia harus mengurus pegawai, kepangkatan pegawai yang dilakukan tentu oleh BKD ya. BKD punya siapa-siapa ya, dari nama pejabat sampai nama staf, golongan pangkat dan lain sebagainya. Bagaimana merit sistemnya ya? Jadi data yang baik kemudian akan menentukan tugas fungsi masing-masing, kemudian merit sistemnya, bagaimana kenaikan reward bagi mereka. Nah, di antara OPD dia tadi saya ulangi menjahit ke dalam, dia sampai hak pegawai yang paling kecil pun dia harus urus, tentu dengan jenjang masing-masing. Ada kepala bidang, kalau di atasnya lagi ada kepala biro, tentu masing-masing. Ada asisten dan semua mempunyai tugas pokok. Apabila tugas pokok dan fungsi ini semua dipahami, maka orkestrasi itu akan sangat baik. Ibarat dia dirijen, kapan suling itu ditiup, kapan perkusi dipukul, kemudian kapan gitar dipetik. Maka apakah dia allegro, nadanya staccato, legatura, legato, dan sebagainya, jelas itu tugas daripada Sekda, dan tentu saja memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wagub untuk meninjau daerah. Jadi sampai pelosok terpencil, memastikan Bapak Gubernur bisa melihat rakyatnya, bertemu dengan rakyatnya. Nah, bagaimana mengatur orkestrasi itu tadi, dari hal yang global sampai hal detail, mendatangkan atau memberikan kesempatan Pak Gubernur bersalaman dengan rakyat terkecilnya di paling pelosok, begitu juga Ibu Wakil Gubernur, memastikan itu adalah tugas Sekda. Tentu dengan segala macam runutan tingkatan
kewajiban. Oleh karena itu sekali lagi kata kuncinya transformasi birokrasi. Jadi tadi transformasi birokrasi ke dalam dia harus menjadi smart office ya, kita udah mulai tahu hampir bisa dikatakan semua masyarakat punya smartphone sekarang. Masyarakat sudah sangat peka, bisa memberikan masukan. Baik no viral, No justice misalnya. justice kakak orang. Nah, jangan sampai kita ikutan digulung oleh no viral no justice. Bagaimana kita bisa mengelaborasi keviralan yang biasa diciptakan oleh masyarakat atau oleh netizen agar menjadi gelombang yang baik, kita berselancar di atasnya. Atau mungkin sebelum viral malah ada solusinya. Ada treatmentnya ya. Treatmentnya bagaimana? Jangan tunggu dia viral dulu. Viral dulu. Jadi ibarat kita badan sehat itu kan jangan tunggu sakit dulu dia diobati, ya. tapi ada promotif. Atau malah kalau penanggulangan narkoba atau kejahatan itu ada preemptifnya dulu, ada tindakan pengawasan yang sehingga dia dideteksi, early deteksi, sistemnya jalan. Nah, apalagi Pak, mohon maaf, misalnya di penanganan bencana kan peran Sekda nanti kan sebagai pelaksana dari kebencanaan itu, dia adalah atasan langsung dari kepala pelaksana BPBD, kan ada Sekda komandannya gitu. Betul. Mungkin saya menarik itu juga tadi soal mitigasi bencana gitu. Betul. Jadi jelas-jelas visi gubernur kan makmur mendunia. Misinya jadi 7 sabta cipta. Salah satunya adalah tadi mitigasi bencana. Memastikan alat-alat yang ada itu layak. Dia tidak perlu alat yang ada, sensor, detektor segala macam, tidak perlu dia sophisticated atau canggih yang terbaru. Tentu mendatangkan alat baru costly, tapi bagaimana fungsi itu ada, fungsi early warning system itu ada, dan fungsi kesiapsiagaan itu ada. Tentu tadi detailnya adalah Sekda harus memahami itu, bekerja sama dengan kepala BPBD dan tentu personel SAR di daerah. Bagaimana kesiapsiagaan, pendakian Rinjani dan sebagainya. Kemudian kita dengar kemarin ada kapal terbalik karena dihantam ombak anti pelabuhan antara Pulau Komodo dengan itu, walaupun itu di luar wilayah kita, di luar NTB tentu saja. Tapi itu kan menjadi hal-hal yang perlu kita jadikan pelajaran. Ambil ibroh atau pengalaman, misalnya kapal pinisi itu apakah dia laik, kemudian kapan mesinnya apakah laik jalan malam hari atau siang hari perlu, dan seterusnya dan sebagainya. Saya tidak mengupas terlalu dalam kesan, tapi apabila itu menjadi kesadaran BPBD, tapi juga dia tertransformasi yang baik kepada masyarakat bahwa kita ini semua calon korban kalau kita tidak waspada gitu. Nah, jadi mentransform ilmu itu ke dalam masyarakat agar menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa bencana bisa terjadi kapan saja apabila Anda lengah dan apabila Anda tidak siap siaga. Maka itu kalau kita tidak mampu mentransform itu adalah kegagalan. Nah, sebelum kegagalan itu ada, jadi kita harus antisipasi bahwa masyarakat harus sadar karena urusan bencana adalah urusan bersama. Gitu, yang akan dampaknya itu orang banyak. Apalagi NTB ini Pak, kan dari 14 kategori bencana itu 11 ada di NTB misalnya. Yang paling familiar nih kan kayak misalnya banjir dan longsor. Betul. Pak Sofi pasti membaca bagaimana riwayat bencana itu tadi di NTB. Nah, mungkin juga dalam konteks yang tadi Pak Sofi juga punya strategi mitigasi mungkin ya. Betul. Jadi sekali lagi NTB tentu tidak terlepas dari dia sebagai bagian dari Indonesia secara keseluruhan. Ada SOP ya untuk penanggulangan banjir atau bencana yang berlaku di Indonesia, tapi ada yang spesifik lokasi tentu karena ada tanah labil. Kita punya pengalaman di Sulawesi bagaimana likuifaksi tersebut ya di Palu di Palu saat itu. Nah, tiap daerah kan punya kekhasannya sendiri, mana yang tanahnya longsor, mana yang likuifaksi. Dan NTB tadi seperti dikatakan oleh Mas Haris, 11 dari 14 sumber bencana itu ada di kita. Memahamkan itu kepada masyarakat yang nomor satu tentu sebagai calon terdampak kan itu. Kemudian bagaimana early detection system menggunakan alat dan bahan tertentu ya, termasuk juga tidak hanya mengandalkan alat tapi
arifan lokal tentu saja. Contoh kita mau, saya ngambil bukan bencana ya. Contoh bagaimana nyale bisa keluarkan kearifan lokal. Masa Ada ritual aja ada tuh. ritualnya. Mari kita hormati bagian itu yang ada ilmunya di sana, ada kearifan tuh. Walaupun mungkin nanti seiring dengan perjalanan teknologi, nyali itu bisa keluar kalau diukur suhu, kelembaban dan lain sebagainya, faktor-faktor teknis iklim bisa diilmiahkan. Namun serahkanlah itu pertama pada ahlinya, sama ibarat kita berserah diri kepada Allah. Iya. Ada bagian yang berdoa tugasnya, ada bagian yang memimpin pemerintahan, ya pemimpin agama kita tempatkan pada tempatnya, tentu saja membina masyarakat. Dan kembali lagi, sekda bukan satu-satunya aktor, dia harus bisa melibatkan pimpinan yaitu Bapak Gubernur dan Ibu Wagub, bisa juga bergaul dengan tadi pimpinan dewan, pimpinan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu yang menjadi kata kunci. Bergaul dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, hampir setengah persoalan bisa kita selesaikan. Karena beliau adalah guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah guru bagi kita, guru bagi pamong juga. Mudah-mudahan energi untuk memecahkan masalah ini jadi lebih banyak, sehingga masalah itu kalau kita matematikakan lebih kecil ya dari kemampuan kita bersama, dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin. Amin. Luar biasa. Insyaallah. Panjang lebar kami khususnya pemirsa NTB1 dapat insight dari perjalanan karir, kemudian apa yang jadi visi misi Pak Sofi terhadap NTB. Mungkin yang terakhir ini kita punya hasil tracking. Pak Sofi ini kan lahir di Mataram ya, tanggal 2 Januari 1971 ya. Siap. Kalau nggak salah, benar ya Pak ya? Oke. 1. Nah, kita ingin menguji nih, kita challenge. Masih ingat nggak bahasa Sasak? Insyaallah. Masih ingat ya? Insyaallah. Ya, bahasa Sasaknya, bahasa Sasak Tengah, bahasa Rumbu ya. Besidang kursina, Waduh, karina nagda. Kalau itu bahasa Rumbu. yang paling detail lokalnya masih ingat ya? Ya, kalau bahasa Karangbedil saya besar di Karangbedil. Tidak aja dia. Terus kalau dia Aksennya sampai masih dihafal ya? kalau dia geser sedikit ke Karansukur, bedi laik. Ampenan lagi ya? Oh iya. Ampenan bisa herup tuh biasanya ampenan dia. Kan di situ banyak di kampung Arab, kampung Balik. Nah, kalau bahasa mungkin itu yang saya kuasai. Tapi kalau bahasa Bima ya paling bahasa gaul kita aja yang sedikit. Kelembo ade pasti bisa. Ade pasti tahu kita. Kalau ngaha enanguho, ngahirawi pahu itu kan pengetahuan sejak dasar kita tahu. Melakusia gitu bahasa Sumbawa gitu. Kapan montok kayak gitu masih bisa, tapi saya yakin sebenarnya bukan primordialisme itu yang kita kedepankan. Jadi kita tidak pernah meminta bahwa kita menjadi orang Sasak atau Samawa atau Mbojo atau orang Indonesia. Itu sudah suratan tangan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita dilahirkan sebagai siapa. Namun kita bisa memilih bagaimana cara kita mengabdi, bagaimana cara kita menggunakan pengalaman ilmu kita, apakah dia bermakna bagi sesama. Nah, mudah-mudahan seperti tadi ilmu yang kami miliki bisa maslahat bagi banyak orang, agar dia tidak sekedar pohon yang tidak berbuah. Kami ingin datang ke sini untuk cari barokah. Banyak sekali guru-guru kami ya, yang kebetulan juga masih ada yang hidup, guru ngaji kami Alibata masih hidup. Kami ingin sowan ke beliau. Tentu selain orang tua kami yang ada di sini ya masih hidup. Sowan minta berkah dari orang tua, guru, ya, kawan-kawan yang masih ada, menjahit masa lalu yang baik, silaturahmi. Tentu hal-hal itu ada bagian-bagian romantisme yang tentu kalau Pak Haris atau Mas Haris tanyakan, Romantisme masa lalu ya. Romantisme masa lalu yang tujuannya untuk kebaikan. Betul. Itu kita kupas. Tapi primordialisme mari kita sisihkan. Kita perlu bersyukur bahwa kita dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Keluarga kami juga multi etnis ya.
istri saya dari Minang, kemudian tentu anak saya juga campuran Sasak dan Minang. Sasak Minang. Ipar saya ada dari Sumbawa, ada dari Jawa dan lain sebagainya, dan tentu saja itu menambah khasanah pengetahuan kita bahwa kita menjadi multi etnis yang memperkaya Indonesia ini. Lomboknya orang Lombok mari kita pertahankan, ya. Kemudian apa-apa yang baik dari tempat kita merantau juga harus kita elaborasi, kita jahit dia agar menjadi dari tesis, kemudian ada antitesisnya, tersintesis menjadi yang lebih baik. Dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban kan selalu begitu. Ada tesis, kemudian ada yang lebih baik, dikasihkan antitesis, disintesis menjadi selalu begitu. Maka terjadi perubahan yang tadi positif itu, yang saling menghargai, saling memuji, ya, saling mensyukuri dan saling meridhoi tentu saja. Baik. Ya, tadinya saya ingin minta untuk menyampaikan pesan pakai bahasa Sasak. Ternyata saya ingin menguji itu, tapi ternyata masih pasti bahasa Sasak. Tapi untuk menghindari kesan primordialisme tadi, ya mungkin tidak jadi. Tapi mungkin di closing ini saya ingin Pak Ahmad Saufi menyampaikan pesan moral kepada kami masyarakat NTB, bagaimana bisa kiat-kiat sukses sehingga ini bisa menginspirasi. Jadi podcast ini tidak sebagai tujuan untuk menyiapkan visi misi, tapi juga kita manfaatkan momen ini untuk Pak Saufi mengeluarkan pesan moral yang bisa di capture sehingga kesuksesan itu juga kita bisa nikmati bersama gitu. Amin. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja yang disebut kesuksesan itu dia multi aspek, ya. Tidak sekedar pencapaian prestasi akademik, dia hanya bagian kecil tuh kesuksesan itu dari prestasi. Karir tentu juga itu hanya bagian kecil dari kesuksesan. Yang disebut kesuksesan itu kan dia bahagia lahir batin dan bisa menjadi sinar pelita bagi orang sekitarnya minimal. Nah, kalau dilihat dari tolok ukur akademis, kami sudah mencapai itu. Nah, sehingga kalau itu menjadi tolok ukur, dianggap pesan kami kepada adinda saya, terutama anak-anak saya, adik-adik saya masih muda yang masih tuntut ilmu sebaik mungkin. Kemudian ingat pesan orang tua, karena pesan orang tua itulah yang menjadi suluh kita. Nah, dengan bekal ridho orang tua, ilmu yang kita dapat, tentu untuk penghidupan kita kan, belajar untuk mendapat pekerjaan itu kan sebenarnya sebagian kecil. Kita akan mendapat penghidupan yang layak. Maka setelah kecukupan ilmu dan penghidupan yang layak, marilah kita seiring dengan itu bersedekah dengan ilmu dan pengabdian kita. Dan saya sangat berharap kawan-kawanku, adik-adikku dimanapun berada, mari kita sedekah sesuai dengan ilmu, amal yang kita punya, termasuk rupiah yang kita punya, untuk kebaikan maslahat orang banyak, khususnya sekarang Indonesia dan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala niat baik, ya. Apapun bentuknya pengabdian itu tidak selalu harus dia di daerah itu, dia menjadi diaspora di Jerman, dia bisa mengabdi. Jadi pengabdian dimanapun Anda berada dengan niat tulus, dan tentu saja minta backup restu dan ridho orang tua. Insya Allah kita akan sama-sama berhasil dengan cara kita masing-masing. Terima kasih, luar biasa. Demikian pemirsa NTB 1 podcast kita dengan Pak Dr. Ahmad Saufi yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon sekda NTB. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Semoga apa yang kita tayangkan ini bermanfaat untuk Indonesia, khususnya masyarakat NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.